Skema pertukaran bisa digunakan Arsenal datangkan Kylian Mbappe. Thomas Partey masih jadi sosok penting Arsenal. Minat Arteta kembali datangkan bintang Ajax. Sorotan laga pramusim, waktu normal ditambah penalti. Laga kedua Arsenal di tur pramusim Amerika Serikat melawan Manchester United di New Jersey bisa dikatakan berlangsung dua kali. MU menang 2-0 dari Arsenal di babak pertama selama 90 menit. Meski demikian, laga dilanjutkan ke babak adu penalti. MU tetap menang 5-3, di mana semua pemain setan merah sukses mencetak gol. Dilansir dari Gol Internasional, adu penalti memang sudah diputuskan sebelum pertandingan dimulai apapun hasilnya, selama waktu normal alias 90 menit. Selain untuk mengukur sejauh mana persiapan MU dan Arsenal ketika menghadapi situasi penalti, keputusan ini juga digagas semata-mata untuk menghibur para penonton dan memberikan pengalaman kepada mereka yang jarang menyaksikan langsung pertandingan di Eropa. Kontes adu penalti bukan kali pertama dilakukan MU saat uji coba. Pada 2018 saat menghadapi AC Milan pada International Champions Cup, setan merah juga meminta hal yang sama. Liga Inggris juga akan dimulai pada 12 Agustus dan Arsenal akan berjumpa dengan Manchester City pada Community Shield, yang sekaligus menandai dimulainya kompetisi musim 2023-2024. Punya PR kombinasi trio lini tengah belum puaskan Arteta. Mikel Arteta mengaku belum puas dengan kombinasi Declan Rice, Martin Odegaard, dan Kai Havertz di lini tengah timnya. Mereka masih menjadi PR Arteta agar bisa lebih berkembang lagi. Menggunakan formasi 4-3-3, ketiganya diharapkan mampu menjadi kreator serangan tim Meriam London. Namun permainan mereka masih belum padu. Serangan yang dibangun oleh Declan Rice, Odegaard, dan Havertz masih sulit untuk menembus rapatnya barisan belakang Manchester United. Hingga akhirnya Mikel Arteta menarik keluar Declan Rice pada menit ke-58 dan digantikan oleh Thomas Partey. Sedangkan Kai Havertz digantikan oleh Emil Smith Rowe pada menit ke-71. Arsenal akan lebih dominan, namun segala sesuatunya membutuhkan waktu untuk bisa terrealisasi, dan kami harus menghormati itu, ungkap Mikel Arteta. Thomas Partey masih jadi sosok penting Arsenal. Rumor masa depan Thomas Partey yang masih abu-abu akhirnya terungkap. Belakangan ini Mikel Arteta memberikan penegasan mengenai masa depan Thomas Partey. Dia mengatakan jika sang pemain adalah bagian penting dari skuad The Gunners di musim depan. Seperti diketahui, setelah berhasil mendatangkan Declan Rice, masa depan Thomas Partey terus diragukan. Namun, semua menjadi jelas ketika Arteta mulai angkat bicara. Partey bagian dari rencana saya, tentu saja dan tidak perlu Anda ragukan, ujar Mikel Arteta. Sejauh ini, Thomas Partey masih memiliki kontrak sampai dengan tahun 2025 mendatang. Dia juga bermain total 99 kali dari semua laga bersama Arsenal dengan mencetak 5 gol dan 4 assist. Kembali dari pinjaman, keberadaan Nicolas Pepe mulai terungkap. Nicolas Pepe telah kembali dari masa peminjamannya bersama Nice, dan Mikel Arteta telah mengkonfirmasi bahwa cedera membuat Nicolas Pepe absen dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat. Saat ini dia sedang dalam masa pemulihan cedera, itulah sebabnya dia tidak berada di sini, jelas Arteta dalam konferensi pers. Pemain sayap asal Pantai Gading ini menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Prancis, di mana dia hanya mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi dengan hanya mencetak 8 gol, memecahkan rekor transfer saat kedatangannya. Nicolas Pepe hanya menunjukkan sedikit potensi yang meyakinkan The Gunners. Kemunculan Bukayo Saka segera membuat Pepe tergeser dalam susunan pemain Mikel Arteta. Dan tampaknya tidak ada jalan untuk kembali dengan hanya 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Emirates Stadium. Minat Arteta kembali datangkan bintang Ajax.
The Gunners tidak takut mengeluarkan uang tunai dengan lebih dari 200 juta pound sterling yang dihabiskan untuk pemain seperti Declan Rice dan Kai Havertz. Tetapi Mikel Arteta masih mencari bala bantuan lebih lanjut sebagai amunisi musim depan. Menurut Mail Online, Arsenal telah mengarahkan pandangan mereka untuk menjadikan Mohamed Kudus sebagai penanda tanganan besar berikutnya di jendela musim panas. Laporan tersebut juga menunjukkan jika pemain internasional Ghana itu telah mencetak 18 gol untuk Ajax di musim lalu dan digambarkan sebagai seorang superstar. Tapi Arsenal bukan satu-satunya pengagum Kudus karena Brighton and Hove Albion telah mengarahkan pandangan mereka untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, Arsenal juga akan mendapatkan persaingan dari Manchester United dan Newcastle United yang juga telah melacak sang penyerang. Skema pertukaran bisa digunakan Arsenal datangkan Kylian Mbappe. Peminat Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas tampaknya terus bertambah. Arsenal dikabarkan juga tertarik untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Dikutip dari sportkeda.com, Arsenal bahkan dikabarkan siap melepaskan salah satu pemainnya demi bisa mendapatkan Kylian Mbappe. Nama Gabriel Martinelli dikabarkan siap dikorbankan demi membuka peluang untuk mendapatkan Kylian Mbappe. Gabriel Martinelli sendiri sebenarnya memiliki performa yang cukup bagus bersama Arsenal di musim kemarin. Hasil penjualan Gabriel Martinelli dikabarkan akan digunakan Arsenal untuk menambah kekuatan finansial mereka untuk mendapatkan Kylian Mbappe. Pasalnya PSG dikabarkan mematok harga yang cukup tinggi untuk sang pemain, di mana PSG dikabarkan mematok harga minimal di angka 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah untuk Kylian Mbappe. Dengan harga tersebut tentu Arsenal butuh asupan dana yang cukup besar. Pasalnya Arsenal sendiri baru saja mendatangkan Declan Rice. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!